Pertanyaannya, selamat pagi, semangat pagi. Ada pertanyaan tentang bagaimana kita melakukan suatu valuasi secara cepat, sederhana, dan cukup akurat. Untuk mendapat jawaban hal tersebut, kita bisa melihat konsep valuasi itu adalah mendiskontokan arus kas yang akan kita terima ke depan. Jadi valuasi dalam istilah keuangan atau ekonomi secara umum, dia adalah melihat prospek ke depan, bukan ke masa lalu. Nah, prospek ke depan inilah yang kemudian kita harus sesuaikan, kita diskontokan dengan berbagai risiko. Kenapa? Karena ke depan dan hari ini itu terdapat perbedaan uang, perbedaan tingkat kepastiannya. Nah, jadi secara sederhana itu, jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah arus kasnya yang perlu kita estimasi. Kedua adalah faktor pendiskontonya. Dalam hal ini itu sebagai satu faktor untuk menyesuaikan risiko. Dan yang ketiga itu adalah jangka waktunya. Mungkin saya bisa ilustrasikan dengan dengan penjelasan ringkas seperti ini. Nah, ini adalah valuasi, ada beberapa model. Yang kita jelaskan di sini adalah model dari konsep diskonto. Konsep diskonto itu adalah valuasi di tahun sekarang, di tahun yang 0 ini adalah nilai sekarang atau present value dari estimasi arus kas kita yang mau kita terima ke depan. Jadi di sini ada 3 faktor tadi sudah diungkapkan. Pertama adalah cash flow. Ini adalah faktor pertama. Kedua adalah jangka waktu. Dan yang ketiga adalah tingkat diskonto penyesuaiannya ini. Sekarang kita bisa lihat secara cepat cash flow, apa yang mempengaruhi cash flow. Cash flow tidak lain adalah selisih antara revenue dengan cost. Apa yang mempengaruhi revenue? Itu adalah fungsi demand atau quantity dikalikan harga. Nah, quantity berapa banyak yang bisa kita jual itu adalah tergantung dari fundamental ekonomi. Jadi secara umum dia tergantung dari struktur pasarnya, tergantung dari kondisi industri, serta dari ekonomi secara global. Begitu juga harga jual yang kita tawarkan itu tergantung juga dari tingkat persaingan, tingkat diferensiasi dari produk kita. Jadi secara umum kita untuk mengetahui cash flow kita harus bisa menduga secara industri dan secara ekonomik dari produk kita. Kedua, cost. Cost itu terdiri dari 2, kira-kira. Itu pertama adalah harga pokok. Harga pokok ini tergantung dari fungsi supply. Jadi fungsi supply, biaya, bahan baku, dan lain-lainnya. Jadi ini tergantung dari input marketnya. Pasar, bagaimana pasar faktor produksinya. Yang kedua adalah cost yang di perusahaan atau SGA, Selling General Administration. Nah, cost ini menunjukkan efisiensi secara internal, dan ini adalah menunjukkan situasi di dalam perusahaan itu. Jadi dia dipengaruhi oleh 2 hal, kemampuan daya saing perusahaan itu serta kemampuan manajerialnya. Jadi arus kas, kalau kita ingin mengetahui arus kas, berarti kita harus tahu dari fungsi pasarnya, kondisi fundamental, serta internal perusahaan. Itulah faktor yang harus kita pertimbangkan ke depan, bukan ke masa lalu, walaupun biasanya orang mengestimasi ke depan dengan dasar masa lalu. Kedua, diskonto. Ini adalah diskon rate. Diskon rate ini tadi kita sudah sampaikan, kalau dia ke depan itu kita mengandung ketidakpastian. Kemudian nilai ke depan itu sudah harus disesuaikan dengan tingkat inflasi dan lain-lainnya. Jadi harga sudah berubah, uang yang diterima ke depan nilainya nggak sama dengan sekarang. Karena itu dia harus didiskontokan, disesuaikan. Nah, disesuaikan ini menunjukkan penyesuaian kita terhadap risiko. Apa biasanya faktor yang untuk kita pertimbangkan sebagai risiko? Ya, bisa jadi itu beban modal, biaya keuangan, biaya hutang, biaya modal sendiri saham. Risiko yang mengikuti dari bisnis itu, tingkat inflasi atau kondisi ekonomi yang ada, serta ketidakpastian itu sendiri. Nah, angka-angka ini, peristiwa-peristiwa ini kita pertimbangkan semua sebagai faktor pendiskon pengurang dari arus kas yang akan kita terima sebelumnya tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah estimasi waktunya, time-nya ini. Jadi kalau tadi kita perhatikan di sini,
ada T1 sampai di T. T unlimitednya ini yang tidak jelas. Jadi kita memiliki dua sekuen waktu. Sekuen pertama itu yang kita kira-kirakan lebih setenti lah. Bukan pasti, tapi lebih setenti. Jadi kita bisa mengestimasi misalkan 3-4 tahun ke depan. Tapi di waktu yang lebih panjang kita tidak memiliki kepastian. Nah, karena itu kita harus mempertimbangkan arus kas tadi melalui dua sisi ini. Berapa yang bisa kita pastikan, kemudian setelah waktu itu kita anggap sesuatu yang tidak pasti, lebih tidak pasti, kemudian kita pastikan. Jadi kita asumsikan, misalkan kita menganggap dia memiliki growth tertentu. Nah, dengan pertimbangan itu, kita akan dapat melakukan valuasi. Apakah valuasi kita tepat? Tidak. Karena valuasi itu adalah bersifat estimasi, jadi dia berdasarkan asumsi-asumsi ini tadi. Jadi ada 3 asumsi, ini adalah cash flow, kemudian tingkat diskonto, dan waktunya. Nah, perbedaan asumsi-asumsi itu akan menghasilkan perbedaan nilai valuasinya, estimasinya. Lalu, mana yang lebih tepat? Nah, kita tidak tahu. Tetapi, selama asumsinya kita anggap wajar, maka nilai valuasinya mungkin akan mendekati kewajaran. Jadi, paling penting adalah menanyakan dari kewajaran asumsi itu. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Terima kasih. Salam sehat dan selamat pagi. Saya Said Klana Asnawi.